Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tito Widianto dengan NPM 102200047, mahasiswa dari STI STMB. Ini merupakan penugasan dari UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 4. Kata syahadatan merupakan masdar dari kata syahidah. Wajan, fa'ilaif, alu, fa'at, alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahidah artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarak dan murdaif atau muradif. Mustarak. Kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya, lafaznya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan sinonim. Syahadatan adalah perjanjian atau sumpah setia, dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Syahadatan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, ikrar bilisan, setelah dibenarkan oleh hati. Pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama, persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu ikatan akidah, perjanjian yaitu sumpah setia atau sumpah atau janji. Kedudukan syahadatain. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam syahadatain, yaitu dua kesaksian, merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah. Dua kalimat syahadatain merupakan pembatas antara daerah kekufuran dan keimanan. Kalimat itu pula lah yang menjadi pintu gerbang masuknya seseorang dari daerah kafir ke dalam iman. Dengan demikian, pembatas antara daerah kafir dan iman itu mempunyai dua pintu utama. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat salat, zakat, puasa, dan haji adalah Muslim. Muslim adalah seseorang yang telah menyatakan diri sebagai Muslim, yaitu telah melaksanakan syahadatain. Jadi, tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. Perwujudan al-wala dan al-bara. Pelaksanaan syariat syahadatain dengan cara mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan seorang atau saksi dapat memperjelas loyalitas seseorang. Tujuan akhir proses dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan syariat dakwah adalah mengajak manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dakwah tersebut sebenarnya mengajak manusia untuk melaksanakan syahadatain. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Rasul. Akar pohon Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan syahadatain adalah seperti suatu pohon yang memiliki akar yang kuat, yang dapat mewujudkan pohon yang kuat dan rindang atau sempurna, sehingga menghasilkan buah yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk Allah lainnya. Fondasi bangunan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan Islam sebagai suatu bangunan, seperti yang diungkapkan dalam salah satu sabdanya. Dibangun Islam atas 5 dan seterusnya. Apabila Islam dibangun,
Berarti Islam merupakan suatu bangunan. Maka tegaknya Islam perlu memiliki beberapa persyaratan tertentu, layaknya suatu bangunan agar dapat berdiri dengan kokoh. Penjaga hati. Fitrah atau hati nurani adalah fitrah iman yang ada di dalam jiwa manusia. Fitrah iman adalah pengakuan ruh manusia ketika mengadakan perjanjian dengan Allah pada saat bumi dan manusia belum diciptakan. Pengakuan manusia tersebut adalah pengakuan bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat darurat, karena dengan syarat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilakukan sejak di alam arwah. Untuk mengetahui bagaimana tahapan syahadah manusia dalam syariat Islam, mulai dari alam ruh hingga hidup nanti di akhirat, uraiannya sebagai berikut. Tahapan kehidupan manusia. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. Tahapan pertama, kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah, artinya jasad dan ruh manusia masih terpisah. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan nutfah, tahapan alaqah, dan tahapan mudghah. Tahapan kedua, kehidupan pertama. Pada tahapan kedua ini, manusia mengalami 2 tahapan, yaitu tahapan pertama, alam rahim, dan tahapan kedua, alam dunia. Tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Alam kubur adalah sesuatu yang wajib diimani oleh setiap mukmin di alam ini. Manusia akan mengalami kenikmatan dan ajab kubur. Sebelum mengalami tahapan kehidupan yang kedua, manusia akan mengalami beberapa tahapan. Tahapan pertama, kehancuran alam semesta. Tahapan kedua, hari kebangkitan. Tahapan ketiga, hari perhitungan. Tahapan keempat, hari pembalasan. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang-orang yang beriman disebut mukminin. Urutan atau rukun iman yang kita kenal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang-orang yang tunduk patuh pada aturan Allah disebut muslim. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut muslimin. Dalam perspektif Al-Quran, rukun Islam adalah syahadatain, salat, zakat, saum, atau puasa, dan haji. Hubungan rukun iman dan rukun Islam terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua, hingga rukun Islam yang kelima. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abul Ala Maududi, bagaikan sebatang pohon. Iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang. Fungsi individual. Syariat syahadatain dilaksanakan secara perorangan atau individual. Fungsinya adalah menghapuskan dosa masa lalu, membebaskan diri dari segala penjajahan, yaitu kemerdekaan jiwa, pembentukan pribadi muslim,
sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Fungsi sosial, Syahadatain adalah syariat Islam. Secara sosial berfungsi sebagai transaksi sosial atau interaksi sosial. Hakikat syahadat bagi seorang hamba adalah penghambaan secara sempurna kepada Allah semata yang terlambang dengan bentuk akidah, syariah, dan akhlak, dan menerima tata cara penyembahan itu dari Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi dan peranan syahadat itu dalam kehidupan seorang hamba adalah sebagai berikut. 1. Gerbang utama untuk memasuki wilayah keislaman. 2. Rukun Islam pertama. 3. Landasan kehidupan seorang muslim. 4. Pemisah atau pemutus antara muslim dan kafir. 5. Pengikat dan pemersatu seorang hamba dengan hamba yang lain. 6. Reformasi kehidupan seorang hamba. 7. Proklamasi atau deklarasi seorang. Hakikat syahadatain. Syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari dua persaksian, yaitu syahadat uluhiyah dan syahadat mulkiyah. Syahadat uluhiyah adalah pengakuan seseorang bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, dicintai, ditakuti, diminta pertolongan, diharapkan ridhanya, ditakuti kemurkaannya, serta hanya kepadanya bertawakal. Syahadat mulkiyah adalah pengakuan atas kemuliaan Allah, yaitu mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah sebagai Malik an-Nas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.